Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas rangkuman materi IPA kelas 7 bab 2, yaitu tentang zat dan perubahannya. Materi ini sudah kurikulum merdeka ya. Mari kita mulai dengan wujud zat dan model partikel. Materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati suatu ruang. Menurut wujudnya, materi dibedakan atas zat padat, zat cair, dan gas. Contoh zat padat yaitu meja, kursi, bohlam. Contoh zat cair, minyak, air, alkohol. Contoh zat gas, udara, asap, dan uap air. Setiap zat itu memiliki sifat yang berbeda. Sifat zat padat yaitu mempunyai bentuk dan volume tertentu. Jarak antar partikel zat padat sangat rapat. Partikel-partikel pada zat padat tidak dapat bergerak secara bebas. Kemudian sifat zat cair yaitu mempunyai volume tertentu tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap, yaitu bergantung pada media yang digunakan. Jarak antar partikel zat itu lebih renggang. Partikel-partikel pada zat cair itu dapat bergerak bebas namun masih terbatas. Kemudian sifat zat gas yaitu tidak mempunyai volume dan bentuk tertentu. Jarak antar partikel zat gas itu sangat renggang. Partikel-partikel pada zat gas itu dapat bergerak secara bebas. Nah, perbedaan sifat antara tiga wujud zat ini dapat dijelaskan melalui model partikel. Partikel sendiri adalah bagian terkecil yang ada di dalam materi. Partikel-partikel yang ada di dalam materi ini selalu bergerak dan ada tarikan antar partikel yang satu dengan partikel yang lainnya. Kemudian ada istilah difusi. Difusi adalah pergerakan partikel dari daerah yang partikelnya lebih banyak ke tempat yang lebih sedikit sampai keadaannya seimbang. Nah, ketika partikel saling bertumbukan, maka bau menjadi menyebar karena bercampur dengan partikel lainnya. Nah, inilah yang terjadi ketika kalian bisa mencium bau-bauan yang ada dimanapun itu. Misalkan, ibu kalian sedang masak mie, pasti kalian di ruangan yang lain atau di kamar bisa mencium bau mie tersebut. Nah, ini karena ada partikel yang saling bertumbukan. Menurut Sari, manusia dapat mendeteksi 2.000 sampai 4.000 jenis bau yang ada di dunia ini. Wah, manusia itu hebat ya. Selanjutnya, perubahan wujud zat. Seorang filsuf bernama Heraklitus mengatakan bahwa satu-satunya hal yang tetap di dalam hidup adalah perubahan itu sendiri. Nah, maksudnya semua hal itu pasti akan berubah, termasuk materi. Sebetulnya yang akan kita bahas ini pelajaran dari zaman kalian masih tingkat SD ya, tapi kita akan bahas kembali, oke? Ada 4 hal yang akan kita pelajari, yaitu meleleh dan membeku, menguap dan mengembun, menyublim dan mengkristal, serta titik leleh dan titik didih. Mari kita bahas lebih jauh ya. Mari kita mulai dengan meleleh dan membeku. Dalam hal perubahan pada zat padat, panas dari api atau dari lingkungan sekitar, itu membuat partikel-partikel dalam zat padat bergetar lebih cepat, sehingga terbentuk sedikit ruang antar partikel. Dengan panas yang terus diberikan, maka ikatan antar partikel lama-kelamaan akan berkurang kekuatannya, sehingga terbentuklah zat cair. Nah, hal tersebut yang disebut dengan meleleh. Kebalikannya, apabila air disimpan dalam suhu yang sangat dingin, maka air tersebut akan membeku dan berubah wujud dari zat cair menjadi zat padat, yaitu berupa es. Ketika air kehilangan energi panas karena didinginkan, yang artinya panas itu dari air itu keluar kepada udara dingin di sekitarnya. Maka partikel-partikel air bergerak lebih lambat dan saling mendekat sampai terbentuk ikatan yang lebih kuat antara partikel dan partikel tidak dapat bergerak lagi. Nah, kalau misalkan kita harus gambarkan akan seperti bawah ini ya. Misalkan yang sebelah kiri itu kan zat padat, yang sebelah kanan itu zat cair. Ketika zat padat dipanaskan, itu akan meleleh. Partikel-partikelnya yang asalnya rapat, itu akan menjadi renggang. Sebalikannya, kalau partikel yang dalam zat cair, yang asalnya renggang banget tuh, ketika didinginkan, mengalami pendinginan, itu akan membeku, sehingga membentuk jadi zat padat. Seperti partikelnya itu akan jadi rapat, seperti pada zat padat di sebelah kiri, gitu. Selanjutnya, menguap dan mengembun. Ketika memasak air dalam panci, akan muncul gelembung. Seperti muncul gelembung itu di mana air naik ke permukaan, lalu dilepaskan ke udara berupa uap air.
Nah, itu disebut sebagai peristiwa mendidih. Saat air yang merupakan zat cair berubah menjadi uap air yang merupakan gas, nah itu baru disebut sebagai penguapan. Kebalikan dari proses menguap disebut mengembun atau bisa juga disebut istilahnya kondensasi, yaitu ketika panas dari gas yang terbentuk berpindah ke udara di sekitarnya. Nah, karena kehilangan energi panas, maka gas berubah menjadi zat cair. Selanjutnya menyublim dan mengkristal. Perubahan dari padatan yang dipanaskan sampai menjadi gas tanpa melalui tahapan menjadi cairan itu disebut menyublim. Ingat, tanpa melalui tahapan menjadi cairan. Proses kebalikan dari menyublim disebut sebagai mengkristal, yaitu perubahan wujud dari gas langsung menjadi padatan. Ingat, langsung, tanpa melalui jadi cairan dulu. Selanjutnya kita akan mempelajari titik leleh dan titik didih. Titik leleh adalah temperatur atau suhu pada saat suatu padatan berubah menjadi cairan. Kemudian titik beku adalah suhu pada saat suatu cairan berubah menjadi padatan. Baik titik leleh maupun titik beku itu memiliki titik yang sama, yaitu 0 derajat Celcius. Tapi bukan berarti setiap materi memiliki titik leleh dan titik beku yang sama pada 0 derajat Celcius ya. Jadi maksudnya itu titik beku dan titik leleh itu sama pada derajat yang sama, tapi nggak selalu 0 derajat tergantung dari bendanya itu sendiri gitu. Kemudian titik didih adalah suhu ketika cairan mengalami proses mendidih, dilepaskan ke udara dalam bentuk gas. Untuk didih, tidak semua materi juga memiliki titik didih yang sama. Biar lebih jelas, kita bisa perhatikan tabel berikut ini ya. Misalkan nih, materinya air, bendanya air, titik lelehnya itu 0, titik didihnya 0. Nah, titik leleh dan titik bekunya berarti akan sama di 0 gitu. Kemudian kalau lilin, titik lelehnya 60, titik didihnya 400. Maka untuk titik leleh dan titik beku itu pada 60 derajat. Gitu itu. Bisa dipahami ya, dan seterusnya sampai ke nitrogen. Selanjutnya kita masuk ke materi perubahan fisika, perubahan kimia, dan siklus air. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Contohnya es mencair. Es mencair ya dari es jadi air. Dan air bisa dibalikin lagi menjadi es gitu. Perubahan kimia adalah perubahan zat yang dapat menghasilkan atau membentuk zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya dan bersifat irreversible. Nah, irreversible itu artinya tidak dapat kembali ke bentuk semula. Contohnya singkong menjadi tapai. Ketika udah menjadi tapai, ya nggak bisa dibalikin lagi jadi singkong. Sama seperti kayu dibakar menjadi arang. Ya arangnya nggak akan bisa balik lagi jadi kayu. Seperti itu. Berbeda dengan perubahan fisika kalau es mencair menjadi air. Air bisa dibalikin lagi menjadi es. Kayak gitu. Pada saat perubahan kimia terjadi, ilmuwan sains menyebut bahwa reaksi kimia juga telah terjadi. Ada 4 tanda-tanda terjadinya reaksi kimia, yaitu ada perubahan warna, terbentuk gas, terbentuk endapan, dan ada perubahan energi. Kemudian kita akan mempelajari proses siklus air. Prosesnya yaitu air pada laut dan permukaan bumi yang menguap oleh panas matahari. Itu disebut juga evaporasi. Kemudian uap air mengumpul di angkasa dan terjadi proses pengembunan hingga terbentuk awan. Nah, proses ini disebut kondensasi. Nanti awan itu terbawa oleh angin dan saling menumpuk hingga berada di puncak gunung. Awan yang tidak dapat menampung uap air lagi itu akan menurunkan embun air atau hujan. Nah, ini disebut dengan presipitasi. Kemudian air mengalir ke gunung, hutan, dan permukaan bumi lainnya, kemudian berakhir kembali lagi di laut. Dan hal ini akan terus-menerus berulang. Maka disebut dengan siklus air. Selanjutnya kita akan mempelajari kerapatan zat. Secara konsep IPA, konsep yang membedakan keadaan partikel-partikel dalam hal kerapatannya dalam suatu materi disebut sebagai kerapatan atau massa jenis. Massa jenis adalah pengukuran massa setiap satuan volume benda. Massa jenis suatu benda itu bergantung pada massa dan volume benda. Nah, ada rumus untuk mencari massa jenis, yaitu Rho sama dengan M per V. Rho itu adalah massa jenis dengan satuannya kilogram per meter kubik.
M itu adalah massa, satuannya kilogram. V itu adalah volume, satuannya meter kubik. Nah, di sini satuannya bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi yang diperlukan atau tergantung soalnya. Nah, ada contoh soal. Suatu balok dengan massa 120 gram memiliki panjang 6 cm, lebar 4 cm, dan tinggi 3 cm. Tentukan massa jenis balok tersebut. Di sini kita bisa menyelesaikannya ya. Diketahui M-nya adalah 120 gram, panjangnya adalah 6 cm, lebarnya 4 cm, tingginya 5 cm. Oh ya maaf tadi di soal kayaknya salah tulis, di situ harusnya 5 bukan 3. Kemudian ditanyakan rho, maka jawabannya adalah rho sama dengan M per V. Rho sama dengan M per panjang kali lebar kali tinggi. Dari mana sih panjang kali lebar kali tinggi? Ingat, volume balok itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian maka rho sama dengan 120 per 6 dikali 4 dikali 5. Nah, dalam fisika kita bisa tulis kali itu dengan titik. Matematika juga sama sih. Tapi kan karena kita udah tingkat SMP, maka kita ubah kali menjadi titik. Titik sama dengan kali. Jadi jangan bingung ya. Maka rho sama dengan 120 per 120. Rho sama dengan 1 gram per centimeter kubik. Selesai deh, gampang kok. Yang penting hafal rumus, kemudian masukkan angka-angkanya, kalian akan temu jawabannya. Selanjutnya, kita akan membahas mengapung dan tenggelam. Kenapa bisa ada benda yang mengapung dan tenggelam? Jawabannya adalah tergantung dari massa jenis benda berbanding dengan massa jenis cairan. Benda akan mengapung apabila massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis cairan. Sebaliknya, benda akan tenggelam apabila massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis cairan. Terus bagaimana kalau misalkan massa jenis bendanya sama dengan massa jenis cairan? Maka itu akan melayang, artinya ada di tengah-tengah. Nggak tenggelam, nggak juga mengapung. Nah ya mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hingga selesai. Semoga bermanfaat kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.